Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalam ala habibina wa qudwatina sayyidil khalaiq wal kainat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mamat. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama yang hadir pada saat ini, bil khusus bidzikri Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badrussaman, Ketua Umum MUI Kota Depok, serta seluruh jajarannya, baik MUI Kota maupun MUI Kecamatan dan kelurahan yang hadir pada saat ini atau yang mewakili. Juga yang sama-sama kita hormati ada Pak Syakib Barhan, beliau sebagai anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Kota Depok. Beserta yang lainnya ada di sini Bapak Haji Idrus Yahya, juga yang sama-sama kita hormati para ketua MUI Kota Depok atau ketua komisi. Di sini antara ada Bapak Kiai Haji Baharudin Tayyib, Bapak Kiai Haji Ucap, dan yang lain-lain sebagainya. Para alim ulama yang tidak saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Juga Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok, Bapak Haji Asnawi hadir dengan kita. Pak Sekda, Bapak Dr. Andes Haji Sufyan Suri, beserta asisten pemerintahan dan Kesra Pak Sri Utomo, dan seluruh jajaran dari di lingkungan pemerintah Kota Depok, para camat, para lurah yang hadir pada saat ini atau yang mewakili. Juga Ketua TPPKK Kota Depok, Ibu Bunda Edi Farida, belum I love you, tapi berangkat pagi-pagi. Juga tentunya sahabat dan teman kerja kita dari Polres Metro Kota Depok, diwakili dalam hal ini oleh Pak AKP Imam, dan juga Bapak Syafruddin mewakili Pak Dandim. Terima kasih. Yang saya hormati unsur pemuda yang juga mungkin hadir, alumni PKU Pendidikan Kader Ulama dari angkatan 1 sampai angkatan 7, ya, tahun ini angkatan 8 ya, insya Allah. Dan sebelumnya rahimahumullah wa hafidhahumullah, khusus Sekom ini dari katanya mau berangkat haji bersama Ustazah. Terima kasih kepada yang Bapak Kiai Haji Saman Mai, lagi sehat, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, kehadiran kita pada saat ini dan saya diminta untuk menjadi narasumber pada kesempatan ini dengan tema yang sangat mempunyai nilai strategis, yaitu memperkokoh ukhuwah Islamiyah ya dalam bingkai kebinekaan atau berbasis kebinekaan di Kota Depok. Mungkin ada beberapa hal yang saya sampaikan pada saat ini. Intinya pertemuan ini sebenarnya lebih kepada pertemuan halal bihalal, dan mungkin kita bisa ketemu dipersatukan dalam tempat ini, bisa saling memaafkan. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kull aamin wa antum bi khairin. Ya, ditambah lagi di Indonesia minal aidin wal faizin. Terjemahannya mohon maaf lahir batin. Ya. 10 abad sebelum adanya deklarasi toleransi hidup di Eropa 1689, The Toleration Act, ya, yaitu aksi toleransi di Eropa pada tahun 1689. 10 abad sebelum itu Islam sudah berbicara dan mendeklarasikan.
khususnya aksi itu dalam sebuah piagam yang memang disusun oleh baginda Rasulullah SAW bersama para sahabat yang disebut dengan Mithaqul Madinah. Piagam Madinah. Piagam Madinah inilah yang memang dimunculkan justru sebelum ada deklarasi-deklarasi yang lainnya, baik di Amerika apalagi dan juga di Eropa yang sebelumnya. Namun ada sesuatu kisah yang menarik dalam hal ini. Ada seorang tokoh besar, rahib Yahudi. Sebelumnya beliau seorang rahib yang taat beragama dan rajin membaca kitab-kitab suci, ya, yaitu bernama Abdullah bin Husayn. Berkali-kali beliau mengkaji, ya, khususnya dalam poin kedatangan seorang Rasul yang bernama Nabi Muhammad SAW. Sampai singkat cerita beliau sangat merindukan, ya, kedatangan seorang sosok yang memang sudah disebut-sebut oleh 4 kitab suci yang memang dia pelajari, dia dalami, yang bernama Abdullah bin Husayn. Pada saat Rasulullah SAW datang hijrah di Madinah pertama kali, beliau salah satu seorang tokoh yang memang menyambut kedatangan beliau. Pada saat itulah beliau menyalami Rasulullah SAW dan beliau bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Karena ciri-ciri fisik dan ciri-ciri beliau lihat langsung bagaimana sosok baginda Rasulullah SAW. Pada saat itulah Rasulullah SAW diperkenalkan beliau adalah Abdullah bin Husayn. Lalu beliau mengganti nama Abdullah bin Husayn menjadi Abdullah bin Salam. Begitulah. Setelah itu Rasulullah SAW menyampaikan sabdanya, dan perawi satu-satunya hadis ini adalah Abdullah bin Salam. Ayuhan nas. Ya, Rasulullah tidak mengatakan ayyuhal muslimun, tapi ayyuhan nas. Diseru kepada seluruh manusia yang ada di situ. Karena Rasulullah juga sadar, pertama kali datang ke Madinah, di situ tidak hanya orang Islam, tapi juga ada pemeluk agama-agama yang lain. Maka Rasulullah katakan ayyuhan nas. Apa kata beliau? 3 pesan beliau semuanya adalah pesan-pesan muamalah ma'anas. Hanya satu pesan beliau dalam hadis ini dari 4 pesan itu yang konteks adalah konteks ubudiyah atau ritual ibadah. Pesan yang pertama adalah afsyus salam. Afsyus salam. Sebarkanlah salam. Ya, ada hadis nanti luar biasa. Terima kasih Kiai kepada hadir. As-salam di sini dalam makna hadisnya adalah sebarkan kedamaian. Ada juga hadis mengatakan sebarkan salam. Ya, salam, mengucapkan assalamualaikum sesama muslim. Salam di sini berarti damai. Sebarkan kedamaian dalam suasana keberagaman di Madinah pada saat itu. Belum ada peristiwa-peristiwa yang terkait dengan masalah di antara pengusiran orang-orang Yahudi karena pengkhianatan orang Yahudi terhadap piagam Madinah yang sudah disepakati bersama. Pesan yang kedua adalah at'imut ta'am, peduli kepada sesama. Rasulullah tidak membatasi at'imut ta'amnya kepada orang Islam, kepada orang beriman, tapi sangat umum. At'imut ta'am, berikan makanan. Kenapa makanan? Karena soal perut adalah soal yang paling sensitif. Ya kan? Kebutuhan orang untuk kesejahteraan banyak, apalagi zaman sekarang. Tidak hanya makan, bahkan wasilah untuk bisa makan juga. Ada yang namanya BPJS kesehatan, yang juga harus diperlukan. Ada namanya KDS, Kartu Depok Sejahtera, yang sekarang dipersoalkan. Ya, mudah-mudahan tidak memanjang. Ya. Tapi insya Allah orang sini pada setuju. Tapi nggak berhak yang berhasil mendapatkan KDS, karena mampu semuanya. Ya, Kartu Depok Sejahtera. Oh, saya belum sapa tadi ibu-ibu ya dari komisi ustazah, mohon maaf ustazah juga sebagai komisi perempuan yang kepala perempuan di MUI. Jadi begitulah ya, Islam mengajarkan kepedulian sosial, kepedulian kepada orang-orang yang tidak mampu. Baru yang ketiga,
Beliau mengatakan wasilul arham, silaturahim, wasilul arham. Tidak mengatakan wasilul rahim, wasilul arham, rahim, rahim, rahim. Silaturahim, silaturahim, silaturahim yang terdekat adalah ibu bapak. Sekarang tidak ada alasan ya kalau kita tidak silaturahim kepada ibu bapak, walaupun rumah kita berjauhan, tidak ada alasan. Ya, sampai Mekah bisa video call ya, satu ya. Nanti kalau kangen sama Safiullah video call aja ya. Cukup. Ya, sama orang tua video call, walaupun tidak seindah, tidak senyaman kita ketemu langsung, benar. Ya, makanya pemerintah sekarang sudah boleh mudik. Ya, alhamdulillah. Nanti saya informasikan ada berita lagi, tapi jangan sampai kita kebablasan juga. Alhamdulillah. Ya, Menteri Dalam Negeri sudah mengeluarkan instruksinya, Inmendagri. Ya, PPKM masih berlaku, tapi alhamdulillah Kota Depok bersama Jabodetabek sudah level 1. Alhamdulillah. Sebelumnya level 1 artinya belum 0 ya. Kemarin masih ada kasus tambahan 6 ya Pak Sri ya. Ada 6 kasus tambahan di Kota Depok, tapi yang sembuh 23, 24, 18, sekarang tinggal ada 100 berapa Pak Sri? 115 ya yang masih isolasi mandiri. Mudah-mudahan mereka diberikan kesembuhan cepat-cepat. Artinya apa? Artinya khususnya mereka yang punya flu, mohon maaf. Sebab MUI kalau nggak salah ya, Ustadz Kiai Haji, saya baca di medsos ya di sana ya orang sini tetangganya Pak Sri yang sekarang di asramnya, kayak asramnya. Beliau mengatakan sekarang masjid tidak perlu pakai masker, tapi saya imbau Bapak Ibu sekalian, khususnya bapak-bapak yang masjid, ya Pak ya, khususnya pilek, yang pilek pakai masker kalau masjid, ya, sebab pilek apapun namanya itu bisa menyebar luas. Ya banyak sekarang penyakit baru ada lagi sekarang, ya ada namanya hepatitis misterius. Hepatitis sudah A, B, C, D, E yang ketahuan. Ada sekarang hepatitis belum ketahuan jenisnya. Namanya hepatitis misterius, ya, kayak cing gitu. Dan ini menular. Nah, ada lagi sekarang baru namanya penyakit cacar monyet. Ya, cacar monyet. Ini cacar monyet ini ya memang banyak menyerang LGBT. Ya, cacar monyet ini menular juga dari droplet juga, ya, dari makanan bersentuhan langsung. Intinya, Bapak Ibu sekalian, para kiai yang saya hormati, yang saya muliakan, intinya sebenarnya kita sudah diajari dalam Islam tentang masalah hidup sehat dan bersih. Ya. Nah ini hidup sehat dan bersih, PHBS, pola hidup bersih sehat. Ya kita sudah diajarkan. Kalau kita bangun tidur, ya, kita supaya kata Rasulullah SAW dan sebuah hadisnya kita mengeluarkan membersihkan hidung kita dari kotoran-kotoran, dan itu diantaranya adalah setan sedang mencrot ya tinggal di hidung kita, terus semprotkan hidung kita. Kalau kita sekalian tubuh, ya, itu sudah diajarkan. Cuci tangan, ya bangun tidur cuci tangan, karena kita nggak tahu ya tangan kita terlibat ngapain, apa terjadi dulu. Makanya disuruh cuci tangan. Iya, itu sudah diajarkan dalam Islam. Jadi nggak aneh kalau orang Islam itu berbicara masalah PHBS. Seharusnya begitu. Ya, begitu. Jadi kata kuncinya PHBS saja. Kalau kita PHBS, insya Allah bisa terhindar. Ya, itu yang ketiga wa'af bimu'fa'an. Dan pesan yang keempat, wasallu billaili wan nasumnya. Ya, sholatlah pada malam hari ketika anak sedang tidur. Sholat semampu kita 20 menit, 15 menit, 1 jam, setengah jam ya, ketika orang sedang tidurnya. Makanya Rasulullah SAW memakruhkan dalam Riyadhus Shalihin, ada itu dalam syarat-syaratnya, memakruhkan kita berkegiatan setelah sholat isya, kecuali kalau memang darurat, ya darurat penting atau segala macam. Apalagi zaman sekarang ya, apalagi yang profesinya satpam. Jangan sampai dibagi dalil, katanya Kiai Idris, katanya makruh, ya kerja habis isya, kalau mau masuk. Dan ini zamannya beda. Artinya Rasulullah mengajarkan tentang masalah pola hidup. Ya, ini sebenarnya saya mengingatkan para lurah juga nih, para camat. Kalau orang
biasanya aktif, dinamis, itu dia selalu menemani ngobrol atau segala macam dengan RW. Benar tak? Iya, itu namanya lurah yang aktif, apalagi royal, ya udah. Kalau lurahnya royal, sama yang royal, berarti pada demen tuh, pada resep tuh RW, ngobrol dah, ya, kopi, rokok, udah itu pola hidup. Ya, pola hidup yang memang harus mindset dan juga gaya hidup kita memang harus kita rubah. Ya, kita edukasi semuanya. Ya, ternyata itu dalam Shinshe itu ada ajarannya. Ada seorang ustadz yang tiap hari dia begitu ngajar luar biasa. Suatu ketika umur 42 tahun dia lumpuh, kayak mau lumpuh, susah jalan. Dia lalu pergi seorang tabib Shinshe. Apa kata si tabib ini? Ya, dia tadinya belum kenal. Pak Ustadz memang aktif ya, sering ngisi pengajian di malam hari. Ya. Pak Ustadz mungkin sering apa, kayaknya aktif lah. Begitu. Kok Pak tabib tahu? Iya, saya tahu. Gitu. Karena penyakit ini biasanya banyak diderita atau diderita oleh para ustadz. Kok begitu? Ya, karena biasanya aktivitas ustadz malam hari. Gitu. Jadi dia cerita, ini ceritanya, dia bilang ada energi di alam ini bisa efektif memberikan masuk dalam tubuh kita secara efektif dan memberikan energi kekuatan pada diri kita di malam hari setelah isya kalau kita dalam kondisi tidur sampai jam 2 malam. Jam 1, jam 2 malam ini akan efektif kalau kita dalam kondisi tidur. Dan ada energi di alam ini akan masuk ke tubuh kita, memberikan energi pada tubuh kita pada saat kita bangun dan terjaga. Jam 2 sampai jam 6. Ini kata si tabib Shinshe. Nanti dipelajari bagaimana teori-teorinya seperti apa. Tapi saya mau pelajari di situ, ambil pelajaran di situ betapa ajaran Rasulullah SAW tentang pola hidup. Ya, makanya Rasulullah SAW ketika hijrah umur berapa? 53 tahun. 53 tahun Rasulullah SAW. Ya, dari Mekah hijrah ke Madinah. Ya, naik mobil. Nah, enggak, naik onta. Kadang-kadang jalan, kadang-kadang dinaiki. Dan dalam kondisi dikejar-kejar musuh, dikejar-kejar yang memang targetnya ingin membunuh Rasulullah SAW. Ya, naik bukit, turun bukit dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah ada pernah naik bukit ke Gunung Jabal Nur ya. Itu bagaimana lelahnya. Begitu fisik Rasulullah SAW kuatnya dalam kondisi seperti ini. 53 tahun. Ya, masih beriman, masih fit. Kenapa? Kita harus pelajari tidak hanya sebuah kekuatan spiritual, tapi juga kekuatan fisik secara fisik. Ya. Makanya Rasulullah SAW dihubungkan dengan sabda Rasulullah, al-mu'minul qawi ahabbu ilallah minal mu'minil dha'if wa fi kullin khair. Kedua-duanya bagus orang mukmin kan. Tapi orang mukmin yang qawi itu lebih baik dari dicintai Allah daripada mukmin yang dha'if. Ya. Para ahlul hadis memaknai al-quwah di sini quwah di makna ya, quwah jasadiyah, quwah akliyah, quwah ruhaniyah, quwah jismiyah, quwah jinsiyah. Ada jismiyah, ada jinsiyah. Quwah semuanya kekuatan itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara dengan pola makan, pola hidup tadi. Ya, dan inilah yang diajarkan oleh orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu, kencing saya ya ada 2-3 kencing saya, anaknya rata-rata 10-12, masya Allah. Masih cantik aja udah jadi nenek. Bu, rahasianya apa bu? Rahasia cuma satu, habis dia melahirkan dia makan gado ini itu, daun jambu. Ya, kayak jamu. Ya ini kan alam, ya. Bagaimana kita dekat dengan alam. Ini masalah kesehatan jasmani. Untuk itulah Bapak Ibu sekalian, dengan pesan-pesan seperti ini, ya, saya nggak akan memberikan hal-hal yang
lebih daripada itu, karena kita di sini yang dihadiri oleh para kiai, para asatidz, bisa diimprovisasi bagaimana ini kita sebarkan. Ini pesan saya saja, harapan saya kalau disampaikan para asatidz dalam ceramah-ceramahnya, dalam ngobrol-ngobrolnya dengan masyarakat, karena masyarakat kita masih sangat cenderung untuk mendengarkan petuah-petuah nasihat-nasihat para ustadz, para ustadzah. Ya, pesan saya tolong diingatkan masyarakat untuk PHBS, pola hidup bersih sehat, ya, dalam rangka itu tadi untuk kita bisa mencegah segala penyakit yang datang, ya, yang bisa menyerang. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan silaturahim kita ini benar-benar mendapatkan keberkahan pada usia kita, keberkahan rezeki kita, dan juga keberkahan dalam urusan-urusan kita semuanya, baik urusan dunia khususnya masalah ukhrawiyah kita. Semua yang punya hajat, punya harapan, insyaallah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Yang terakhir mungkin atas nama pribadi, atas nama pemerintah, dan juga atas nama warga, kami mohon maaf lahir batin kepada para asatidz, para guru-guru, para kiai yang mungkin kami dalam beberapa sikap masih ada hal-hal yang dinilai sebagai suul adab, ya, di tengah para guru. Tapi insya Allah itu semua bukan karena kesengajaan, tapi kadang-kadang karena cinta kami kepada para guru kami, ya, kami harus menyampaikan hal-hal yang memang mungkin dikesankan suul adab, tapi niat kami adalah bagaimana harmonisasi kehidupan kita di Depok ini, yang penduduknya semakin hari ini habis lebaran katanya tambah lagi nih penduduk Depok, ya, penduduk Depok sekitar 2%, ya, belum kita hitung secara dan bersama BPS secara detail. Laporan dari Kementerian Dalam Negeri juga begitu, di kota-kota metropolitan ya bertambah setelah lebaran ini sekitar 1-2%. Ya, mudah-mudahan kita tetap bisa menjaga keharmonisan kita dengan kebinekaan dan keberagaman suku, keberagaman agama, juga termasuk kita akan menjalin kebersamaan kita untuk membangun kota Depok. Cita-cita kita ingin kota Depok ini maju, lebih maju, dan juga ingin warga kita semuanya warga yang berbudaya bersih, berbudaya santun dan sebagainya, dan juga warga kita semuanya sejahtera. Sekarang ada sekitar 9% ya, tadinya 7%, 7,2%, pengangguran sekarang naik dari 9,3% pengangguran di kota Depok. Ini yang sedang kita tata, ya, bagaimana untuk kita bisa memberdayakan khususnya anak-anak muda. Anak-anak muda produktif itu ada sekitar 71%, dari usia 20 sampai 65%. Ya, ternyata Kiai Haji Samanai umurnya udah 72, tapi masih produktif, ya, masih produktif. Dan di rumah produksinya maupun di luar rumah, ya, maksudnya di masjid-masjid, ya, untuk memproduksi sumber daya manusia yang berkualitas yang soleh-soleh. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Mohon maaf lahir batin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.